Fadan Arab, tinggallah Nabi Yakub alaihissalam atau ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dia terlihat sedang menggembala kambing dan berhenti di sebuah kuil, di mana di kuil itu terdapat para warga yang sedang meminta pertolongan kepada berhala yang bernama Ashitar, yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka untuk menyembuhkan anaknya dari penyakit. Di malam harinya Nabi Yakub berkhotbah ke warga Fadan yang menjelaskan bahwa kita hidup di zaman Nabi yang malaikat saja sujud kepadanya. Tapi warga Fadan kebanyakan masih menyembah sesuatu yang mereka ciptakan sendiri, bukannya menyembah sesembahan yang menciptakan dunia dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Nabi Yakub juga mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah untuk mereka, dan perkataannya berasal dari kitab-kitabnya yang sekarang kita kenal dengan Al-Quran. Di sini masih banyak yang tidak percaya dengan Nabi Yakub, dan beberapa warga malah mengatakan bahwa kitabnya itu telah menghina Tuhan mereka. Tapi Nabi Yakub mengatakan bahwa kitabnya sama sekali tidak menghina Tuhan mereka. Dia juga balik bertanya kepada para warga, apakah patung Ashitar menciptakan kalian atau kalian yang menciptakan patung itu? Beberapa warga pun mulai mempercayai perkataan Nabi Yakub itu yang masuk akal. Tapi tetap saja ada beberapa warga yang tidak mempercayainya dan mempertanyakan apakah Tuhan Nabi Yakub lebih kuat dari Tuhan-Tuhan yang lain. Tak berselang lama datang pendeta kuil dan membubarkan para kerumunan dengan mengatakan bahwa gara-gara keingkarannya Nabi Yakub, maka Fadan dilanda kemarau yang berkepanjangan. Keesokan harinya di kuil Ashitar terlihat sedang melangsungkan hukuman bagi warga yang melawan patung Ashitar dengan melemparinya menggunakan batu dan menyebutnya Tuhan yang bodoh. Lalu datanglah Nabi Yakub yang akan menebus warga itu. Namun para pendeta tidak menyetujui tebusan itu karena warga itu adalah musuh bagi Ashitar. Lalu Nabi Yakub mengatakan, kenapa kalian tidak menangkapku, padahal akulah yang paling pertama memusuhi patung Ashitar itu. Ternyata para pendeta tidak berani menangkap Nabi Yakub karena dia adalah menantu dari Panglima Fadan. Lalu tak berselang lama datang sang Panglima yang menyuruh pendeta untuk membebaskan warga itu karena sudah ditebus oleh Nabi Yakub. Dengan rasa takut, pendeta itu pun akhirnya melepaskan warga itu. Nabi Yakub ini mempunyai 4 istri dan 11 anak, tapi sebenarnya istri pertama Nabi Yakub ini bernama Rahil. Tapi karena bertahun-tahun dia tidak diberi anak dari Rahil, makanya Rahil menghadiahkan para pembantunya untuk diperistri oleh Yakub agar sang nabi mendapatkan seorang keturunan. Nah, setelah bertahun-tahun Rahil tidak mendapatkan seorang anak, akhirnya dia hamil dan akan mempunyai seorang anak pertamanya. Nabi Yakub yang sedang menggembala kambing dengan anak-anaknya mengatakan kepada mereka bahwa suatu saat nanti penggantiku adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintainya, bukan orang yang paling kuat. Dia juga mengatakan bahwa kakeknya Nabi Ibrahim dan ayahnya Nabi Ishak merupakan manusia terbaik, bukan manusia terkuat. Nah, sedikit penjelasan silsilah dari Nabi Yusuf. Tahun-tahun Rahil tidak mendapatkan seorang anak, akhirnya dia hamil dan akan mempunyai seorang anak pertamanya. Nabi Yakub yang sedang menggembala kambing dengan anak-anaknya mengatakan kepada mereka bahwa suatu saat nanti penggantiku adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintainya, bukan orang yang paling kuat. Dia juga mengatakan bahwa kakeknya Nabi Ibrahim dan ayahnya Nabi Ishak merupakan manusia terbaik, bukan manusia terkuat. Nah, sedikit penjelasan silsilah dari Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ishak. Lalu tak berselang lama datang warga Fadan mengatakan kepada Nabi Yakub bahwa Rahil akan segera melahirkan anak pertamanya. Mulai terjadi kecemburuan yang dirasakan oleh seorang istri Yakub yang bernama Bilah. Dia takut kalau Nabi Yakub akan lebih mengistimewakan Rahil dan anaknya nanti ketimbang ketiga istrinya dan anak-anak yang lain. Rahil yang sedang ditangani oleh seorang bidan tiba-tiba saja pingsan karena terlalu lemas. Bidan itu pun hanya bisa pasrah karena jika seorang yang sedang akan melahirkan pingsan, maka diperkirakan dia tidak akan selamat. Hal itu membuat salah satu warga di situ mengatakan bahwa ini pasti akibat kemurkaan dewa Ashitar terhadap Yakub dan Rahil. Namun Yakub yang mengetahui keadaan Rahil semakin memburuk,
Ia lalu pergi untuk berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Ayah Rahil atau sang panglima Fadan semakin percaya kalau Yakub adalah pembawa petaka bagi warga Fadan. Apalagi dia malah pergi saat istrinya sedang dalam kondisi memburuk. Namun ternyata Nabi Yakub pergi menyendiri untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus berdoa sampai malam tiba. Sementara itu di rumah Rahil, para warga mulai mengatakan kalau Yakub telah dikutuk oleh para dewa Babilonia. Para pendeta yang mendengar kabar itu pun merasa sangat senang dan berniat akan menolong Rahil untuk membuktikan bahwa Tuhan merekalah yang akan menang. Mereka pun datang ke tempat Yakub dan mengatakan, kenapa kalian tidak meminta bantuan kepada Tuhan Yakub yang dianggapnya adalah paling kuat. Nabi Yakub pun datang dan mengusir para pendeta di rumahnya karena dia tidak membutuhkan pertolongan dari para pendeta kuil, dan kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menunjukkan kuasanya kepada seluruh warga Fadan. Tak berselang lama ternyata Rahil kembali sadar dan bisa melahirkan bayi pertamanya dengan selamat. Sementara itu, penyihir yang diusir oleh Yakub tadi terus memohon kepada Tuhannya agar dia segera menghukum Yakub dan berharap Rahil dan anaknya mati malam ini. Tapi tak sengaja dia malah menjatuhkan obor api yang membuat kuil itu terbakar bersamanya. Nabi Yakub yang selama 10 tahun menantikan anaknya dari Rahil akhirnya dikaruniai berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menamai anaknya dengan nama Yusuf. Di malam itu juga turun hujan sangat lebat di Fadan yang Yakub percayai adalah berkah dari kelahiran Yusuf. Para warga pun lalu membicarakan tentang kelahiran anak Rahil yang lancar dan turunnya hujan di Fadan bersamaan dengan anak Rahil dan Nabi Yakub. Warga yang tadi mengatakan Yakub dan Rahil terkena kutukan terkejut mengetahui Rahil dan bayinya sehat walafiat. Sementara itu para warga akhirnya menyadari bahwa kuil Ashitar sedang kebakaran. Mereka pun berbondong-bondong ke kuil untuk memadamkan api itu. Sang panglima Fadan merasa aneh karena hujan lebat tidak bisa memadamkan api yang ada di kuil Ashitar. Kebakaran itu mengakibatkan penyihir Ishtar mati terbakar di dalam. Para warga mulai mempertanyakan kenapa penyihir bisa terbakar dan kemana Tuhan Ashitar, kenapa tidak bisa memadamkan api di kuil. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa penyihir Ishtar lah yang terkena celaka karena berusaha melawan Tuhan dari Nabi Yakub. Setelah kejadian itu, sang panglima memutuskan untuk beriman kepada Tuhan Nabi Yakub. Begitu juga para warga yang lain yang sekarang mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sangat kuat. Mereka juga meninggalkan kuil yang sedang terbakar tanpa memadamkan api terlebih dahulu. Para warga Fadan akhirnya kini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. La mafarra li min al-idhan bi annaka nabiyullah fa'lan. Laqad kafarna bil asnam wal awthan. Laqad kafarna bil asnam wal awthan. La ilaha illallah al-ahad. 5 tahun telah berlalu dan dalam waktu itu pula rahmat Allah terus mengalir kepada penduduk Fadan. Yusuf yang kini sudah beranjak menjadi anak-anak diajak oleh Rahil dan Yakub untuk pergi ke padang gurun. Mulai terjadi kecemburuan yang dialami oleh istri lain karena Nabi Yakub lebih mengistimewakan Rahil daripada istri lainnya. Singkat cerita, datang utusan dari daerah Kanaan Palestina, daerah asal dari Nabi Yakub, membawa berita bahwa Nabi Ishak alaihissalam telah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Hal itu membuat Nabi Yakub harus berhijrah menuju Kanaan menggantikan Nabi Ishak untuk memimpin warga Kanaan. Sebelum pergi, Nabi Yakub kembali berkhotbah di hadapan para warga Fadan bahwa Allah telah memberikan hidayah kepada semua warga Fadan yang dulunya penyembah berhala. Nabi Yakub dan keluarga akhirnya berangkat ke Kanaan, daerah Palestina. Di tengah perjalanan, Yusuf bertanya kepada bibinya yang bernama Lia dengan mengatakan kenapa ibu Bilah dan Zulfa tidak menyukai ibunya Yusuf, Rahil. Yusuf mendengar hal itu dari kakaknya yang bernama Yahuda. Bibi Lia pun menjawab, mungkin mereka merasa kehilangan kedudukannya di hadapan Nabi Yakub karena Rahil telah melahirkanmu Yusuf. Tapi sebenarnya Nabi Yakub adalah orang yang adil. Di malam harinya pun kita diperlihatkan Bilah yang mengatakan kepada Lia kalau dia merasa cemburu jika Nabi Yakub lebih memuliakan Rahil dan Yusuf. Lia pun dengan jawaban yang ikhlas mengatakan bahwa wajar saja
Kini Yakub memperlakukan Rahil seperti itu karena dia baru saja melahirkan anak pertamanya. Kita juga dulu diperlakukan seperti itu oleh Yakub. Tapi Bilhah yang sudah dikuasai oleh setan tetap saja tidak menerima jawaban dari Lea dan malah memanas-manasi anaknya. Di saat rombongan hampir sampai di Kanaan, Rahil yang hamil anak kedua mulai merasakan kontraksi yang tandanya dia akan segera melahirkan anak. Yakub pun menyuruh anak-anaknya untuk membangun tenda agar bisa menjadi ruang persalinan bagi istrinya itu. Nabi Yakub kembali berdoa kepada Allah untuk kelancaran persalinan Rahil, tapi Allah berkehendak lain. Rahil telah pulang ke sisinya sedangkan bayinya baik-baik saja. Kejadian itu membuat Nabi Yakub dan Yusuf menangis bersedih. Begitu juga dengan Lea, kakak dari Rahil, yang menggendong bayinya. Tapi tidak untuk Bilhah yang kelihatan merasa senang karena kini Rahil telah tiada. Setelah Rahil meninggal, dia langsung disemayamkan oleh Nabi Yakub lalu mendoakannya. Nabi Yakub lalu menamai anak keduanya dari Rahil bernama Benyamin, yang artinya tangan kanan, di mana nantinya dia akan menjadi tangan kanan Nabi Yakub kelak. Saat dalam perjalanan menuju Kanaan, Yusuf yang kini tidak memiliki ibu kandung diperebutkan oleh bibi-bibinya untuk diasuh. Tapi Yakub mengatakan jika Yusuf tak boleh jauh darinya. Hal itu membuat Bilhah dan Zulfa kembali merasa cemburu jika anak Rahil diperebutkan oleh bibi-bibinya, bahkan oleh Yakub. Setelah sampai di Kanaan, mereka disambut oleh warga dan langsung menuju makam Nabi Ishak. Di sana Nabi Yakub mendoakan Nabi Ishak dan diberi jubah peninggalan dari kakeknya Nabi Ibrahim yang dulu dipakai ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jubah itu diwariskan kepada Nabi Yakub dan nantinya akan diwariskan ke Nabi setelahnya. Semua warga Kanaan sangat mempercayai, bahkan sudah memeluk agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Terlihat juga anak tertua Nabi Yakub yang bernama Yahuda membayangkan jika kelak dialah yang akan menjadi penerus risalah kenabian Nabi Yakub itu. Dia juga bertanya kepada adiknya yang bernama Syamun tentang siapa yang akan mewarisi jubah itu. Mereka masih saja berpikir bahwa penerus Nabi Yakub adalah yang terkuat, bukan orang yang terbaik. Hari-hari Yusuf kecil berjalan seperti layaknya anak kecil pada umumnya. Namun kembali, Bilhah yang selalu memberikan sindiran kepada Yusuf bahwa seorang anak yatim selalu beruntung. Ucapan itu langsung dibalas oleh adik dari Nabi Yakub yang bernama Faikoh, yang sekarang merawat Nabi Yusuf, mengatakan, "Kenapa kau tidak mati saja agar anakmu menjadi anak yatim?" Ucapan itu langsung membuat Bilhah menyesal dan ketakutan. Di sini Nabi Yakub memperingatkan adiknya agar tidak memberi kasih sayang kepada Yusuf secara berlebihan, karena itu akan membuat iri saudara-saudara lainnya. Faikoh pun langsung menjawab pernyataan Nabi Yakub bahwa sebenarnya yang menyulut rasa iri pada anak-anak adalah Bilhah dan Zulfa. Dan benar saja, anak-anak yang lain terlihat iri kepada Yusuf karena ia selalu diberi pakaian yang bagus oleh Faikoh, sedangkan mereka tidak sama sekali. Di sisi lain, Yahuda dan Lavi yang juga anak tertua Nabi Yakub mulai curiga kepada Nabi Yakub bahwa selama ini Yakub tidak pernah ikut lagi untuk menggembala kambing karena menjaga Yusuf. Tapi Lavi berpikiran berbeda dengan Yahuda, bahwa seorang nabi haruslah berada di tengah para umatnya. Malam harinya saat akan mendapatkan khotbah dari Nabi Yakub, Faikoh memakaikan sabuk warisan dari Nabi Ishak untuk Yusuf. Hal itu langsung membuat Bilhah menghasut Yahuda jika sabuk itu harus diberikan kepada Nabi setelah Nabi Yakub. Di khotbah itu Nabi Yakub bertanya kepada orang-orang bagaimana cara membuang kedengkian. Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Yusuf yang masih kecil. Hal itu membuat semua orang terpana karena jawaban Yusuf benar.